kita bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya percaya bahwa kita hadir pada sidang ini, sidang klasis ketiga dan persidangan majelis klasis ulama yang ke-10, program klasis yang merupakan juga sukses program pemerintah dalam rangka melayani jemaat yang juga adalah masyarakat dari pemerintah yang ada di tempat ini. Sekaligus kita selalu berpikir untuk selalu ada yang terbaik, untuk menjadi mengkoordinat selalu membuka diri. Kita harus selalu memahami kekuatan, tetapi juga masing-masing harus memahami kelemahan. Dari saling memahami kekuatan dan kelemahan inilah kita mencoba untuk berkolaborasi untuk menghimpun kekuatan dalam rangka membangun negeri bersama. Dan oleh karena itu yang menjadi soal adalah koordinasi. Kalau di tempat lain biasanya koordinasi itu terdiri dari dua komponen penting yang ada di dalam. Satunya itu core, yang keduanya itu nasi. Saya percaya bahwa jalan itu memang tidak mudah. Kita sedang merangkap untuk mencari yang lebih baik dari hari ini. Kalau kita ingin membangun, kita tidak bisa menyatakan bahwa hari ini kita sudah sampai pada tingkat kesuksesan itu. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan yang berjalan menurut tuntutan zamannya. Tuntutan zaman. Sehingga saya sering menyatakan bahwa membangun di lingkungan jemaat-jemaat di Kabupaten Kupang bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kalau orang yang menangisi kesulitan di Kabupaten Kupang hari ini, sesungguhnya dia tidak pernah mengerti tentang Kabupaten Kupang di hari kemarin. Itulah orang yang tidak pandai bersyukur atas apa yang dibuat Tuhan pada hari ini. Sehingga saya bilang, apapun kesulitan yang dialami masyarakat Kabupaten Kupang, mau bencana, mau apa segala macam, itu sudah alami. Yang penting bagi kita bangun tegak dan melangkah. Kalau kita percaya, kita akan sampai ke tujuan apabila langkah pertama mau kita bantingkan, mau kita lakukan. Apabila langkah pertama sudah duluan, biasanya melangkah kiri duluan, ini yang satu yang ada di belakang ini dia akan bertanya terus, kapan saya didorong ke depan. Dan ketika itu kita ulang, percaya kita akan sampai ke tujuan. Sekalipun kita tertatih-tatih, tetapi kita akan sampai ke tujuan. Itu yang selalu saya berikan motivasi kepada siapa saja yang mau memimpin di Kabupaten Kupang dalam hal apa saja. Karena persoalan paling besar kita adalah kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang terbatas. Sehingga saya sering menyampaikan kalau orang datang dari pusat, datang dari provinsi, datang dari mana-mana, kadang-kadang saya dibenci. Karena saya selalu bilang begini, kalau datang di Kabupaten Kupang ini hanya itu keribu-keribu, marah-marah, dan tidak bawa solusi, jangan datang, karena Anda tidak sedang dibutuhkan di tempat ini. Di sini butuh orang yang membawa solusi, karena masalahnya saya sudah banyak. Kalau Anda datang bawa masalah lagi, Anda sedang tidak dibutuhkan di tempat ini. Jadi jangan datang bawa masalah. Kalau rakyat sudah masalah, lu datang bawa masalah. Kasih 5.000, bikin masalahnya 1 juta. Kalau sudah begitu caranya, tidak usah di sini. Tidak usah di sini. Orang tidak butuh. Orang tidak butuh. Yang datang itu bukan mencoba mengangkat orang itu di tangannya, tetapi mencoba menginjak tapak. Jadi saya hanya bilang, belajarlah untuk mengasihi dengan tulus, berbuatlah dengan kekuatan yang kita miliki, saling menolonglah, karena di balik si kecil itu pasti ada kelebihan yang dia peroleh. Karena kita diciptakan sebagai manusia yang makhluk sosial. Kenapa kehadiran manusia yang lain penting? Karena Tuhan memberi setiap manusia itu tidak pernah lengkap, bahwa ada kelebihan yang ada pada si kecil dan mereka ada di sekitar kita. Kita belajar untuk melengkapi diri dengan mereka. Sombong itu bukan pilihan. Kalau orang miskin sombong itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Cuma kadang-kadang terpaksa harus sombong supaya dibilang kaya. Jadi sombong itu bukan pilihan orang Kabupaten Kupang. Cuma karena dia susah-susah terus, daripada orang sudah puji dia sombong sedikit. Tapi sombong itu bukan pilihan. Maka yang pilih bangun mati dia apa di belakang.
Lalu kalau bupati mulai kerja kurang-kurang, DPR dibangun, dia beres. Jadi dia lebih baik dari bupati, jadi dia takut terus. Maka saya biasa kalau sidang komunitas salah terus ya, saya terpaksa menggunakan hak kesulungan. Hak kesulungan ini karena saya lebih tua semua dari Pak Masih dari ini semua. Jadi kadang-kadang kalau saya semua saya juga berhenti sudah, tutup sudah terlalu. Dengan standar ganda dalam kehidupan, saya bilang ya bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, setiap pemimpin pasti ada kekurangan. Tidak ada yang hebat di muka bumi. Tidak ada yang hebat di muka bumi. Tetapi yang biasanya paling pintar itu adalah pengkritik, karena dia tidak pernah jadi pemimpin. Hanya untuk saya berbakal itu cari tahu supaya yang Tuhan tentukan itu siapa. Itu saja. Itu saja. Satu mulai babisi kiri kanan, batisu kiri kanan untuk cari tahu Tuhan harus tunjukkan siapa. Nah, hanya kadang-kadang kan kita lupa bahwa untuk menang di pemilihan ini kita lebih jago dari Tuhan. Jadi Tuhan pun kita bisa via buat. Kenapa yang semua? Ya berjalan dengan pengertian, gembira, berpikir praktis, bertindak taktis, itu menjadi pilihan yang harus kita ambil di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kita alami. Selamat melaksanakan sidang. Pilihlah pemimpin yang terbaik yang sudah ditentukan Tuhan dari kemarin. Hanya nanti Bapak akan tahu 3 hari ke depan siapa. Tapi besok ada. Terima kasih pada Pak Ketua Basis. Ya juga saya terima kasih Ketua. Selama ini dapat berkat paling banyak. Berkat paling banyak. Saya akan mengakhiri tugas pada 31 Desember. Mungkin juga saya tidak bisa kesini lagi sampai Desember ini. Kesini lagi karena undangan banyak sekali. Jadi sekaligus saya pamit untuk Pak Camat dan Majelis Basis Sulawesi. Mudah-mudahan apa yang terbaik bagi pilihan Tuhan ke depan menjadi pilihan kita semua. Karena orang mau maju bukan soal siapa yang mau jadi bupati, tapi orang maju karena orang itu terberkati untuk berpikir membangun ini. Setiap orang ada waktunya dan waktu terbaik menurut Tuhan. Tuhan yang tahu, kita hanya menjalani. Jadi biasa-biasa saja. Yang penting sekali ini kita terus saling menolong untuk kita membangun dan siap untuk melangkah terus ke depan. Saya kira ini dapat saya sampaikan dan ini kalau